Gue cuma bilang ke orang tua gue, nggak apa-apa, nggak usah dimodalin, cukup doain aja udah cukup dah. Kata. Lu inget gak sih ada berapa total piala yang lu bawa? Nggak tahu lagi. Gue kadang rada puyeng juga kalau misalkan lagi balap ketemu anjing nih bocah kecil kenceng juga. Sebagai seorang pembalap, anggaplah satu event kayak Scooter Prix gitu. Kalau lu ikut 7 kelas dan 7-7-nya menang, pulang bawa duit berapa sih? Aduh, jangan kasih tahu. Hai, Mas Put di sini. Selamat datang di dalam sebuah ruang pembicaraan tentang skuter kesayangan. Cause every scooter have their own story. And what's your scooter story? Sebelum kita mulai obrolan, jangan lupa kalian para penonton di sini nih buat follow Instagram kita di @vespa_tv. Dan juga kalau ada obrolan-obrolan yang menarik, jangan lupa kalian share ke Instagram kalian dalam bentuk story. Dan mention ke Vespa_TV. Nanti kita akan repost karena adminnya lumayan nganggur ya, biar ada kerjaan aja gitu. Yes. Dan kali ini gue kedatangan tamu spesial. Gue hari ini menginterview diri gue sendiri. Yes. Dan kita bersama laki-laki dengan nomor start 122 Putra Purnama Alam. Thank you. Gila, gue menginterview diri gue sendiri nih, lucu juga nih. Dua putra ya? Iya. Gue biasanya kalau ketemu dia tuh, lah lu gua. Mas Put, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Mas Put. Lagi nggak ada jadwal balap nih ya? Nggak ada. Kapan sih mau ada balap lagi? Seri 2 sebenarnya untuk balap selain Vespa ada minggu depan ada. Untuk Vespa kan di akhir bulan depan. Scooter Prix seri kedua nih berarti. Seri 2 akhir bulan depan. Wow, Mas, nih gue mau nanya kalau di kehidupan balap lo mungkin orang-orang udah pada tahu lah ya. Gue pengen tanya dari sisi Putra Purnama Alam seorang skuteris. Yes. Karena gue ngeliat di Instagram lo juga ini orang nggak cuma sekadar pembalap, emang kayaknya mencintai dunia skuter gitu. Ya, mencintai dunia bisa Vespa. Dibilang. Karena kayaknya ada beberapa koleksi Anda yang ganteng-ganteng nih Vespanya. Sekarang yang lagi lo koleksi tuh Vespa apa aja sih, Mas? Ada Excel. Sekarang yang lagi dibangun PTS. PTS lagi dibangun. Ya. Karena PTS yang kayaknya lu sempet punya PTS yang warna silver itu. Udah nggak ada, sold out. Oh, itu udah kalah gak sama M-Banking. Kalah sama kehidupan. Iya, kalah sama kehidupan. Nah, sering kali tuh kalah sama jadi kitchen set. Itu sering terjadi tuh. Mas, lu sebagai seorang yang punya Vespa, gue adalah orang yang cukup punya keterkaitan perasaan sama Vespa. Iya. Makanya gue tipikal yang menamai motor gue. Lu tipikal yang namain motor lu gak sih? Iyalah. Oh iya. Excel gua namanya Trixie. Itu bukan Trixbo ya? Itu jangan-jangan. Iya. Kenapa Trixie? Sempat kepikiran lagi searching santai ngopi-ngopi. Ini bagus juga ini namanya nih gitu Trixie. kan. Tapi namanya ini sih, namanya enak didengar, terus easy to get aja gitu, Trixie. Gue lupa lagi apa artinya. Tapi lucu loh namanya Trixie. Kayaknya nggak banyak orang yang kepikiran namanya Trixie ya. Terus si Excel ini tuh udah berapa lama sih sama lu, Mas? Dari gue punya Excel tuh dari sehabis juara umum The Brotos kalau nggak salah. The Brotos juara umum. Apa habis patah kaki? Gue pengen punya Vespa lagi nih gitu kan. Ya udah, gue nyari tuh, dapet lah ini si Excel ini. Orinya kan warna biru emang kan. Jadi sambil pemulihan kaki gue bisa ngerawat motor gitu. Kok bisa patah kaki sesantai itu? Kayak gue habis patah kaki gitu. Kok bisa? Kenapa bisa patah kaki? Biar enjoy aja. Oh, biar. Jadi gak dibebankan ke semuanya aduh gue harus gimana ini. Gak enjoy ya, santai aja. Santai aja lah ya. Itu patah kaki kenapa? Kecelakaan balap? Kecelakaan balap di Brigif. Di Brigif? Ya. Bawa motor metik, motor skuter? Bawa metik. Jatuhnya sih karena yang depan jatuh. Ada yang jatuh lagi, gue nabrak yang jatuh di belakang, ketabrak lagi sama yang apa jatuh. Sih namanya tabrakan beruntun gitu iya, lah ya. Beruntun. Kok
balapan itu tahun berapa tuh berarti? 2021 kalau nggak salah 2021 ya. Buset. Kan kalau si Excel tadi lu bilang namanya Trixie. Ini si PTS lu udah menyiapkan nama belum nih? Belum. Karena gue masih ngonsep rencana kan motor lagi di tukang cat nih, rencananya warna hitam, masih gue cari-cari nama yang enak dulu. Warna hitam. Tapi PTS warna hitam kelihatan galak sih memang. Simple tapi elegan. Iya, simple tapi elegan. Ini akankah si PTS lu bangun seperti PTS-PTS yang biasa lu bawa balap atau gimana? Mungkin spek mesinnya sama kayak yang balap, iron case ya. Kalau sekarang tuh iron case, spek mesinnya begitu. Cuman yang penting nyaman dipakai harian, bisa dipakai touring. Nah itu penting tuh, bisa dipakai touring. Kadang motor terlalu dar-der-dor mesinnya dipakai harian gak enak, dipakai touring capek. Sahabat Pertamina kan. Belum lagi kalau ada trouble repot dari spare part. Kalau spare partnya mana nggak ada dan motor lagi di spare partnya kan. Itu tuh yang repot tuh. Selain 2 itu ada lagi gak sih mas? Belum. Baru 2 itu aja. Belum guys, berarti akan bisa nambah. Harusnya nambah. Iya kan? Harusnya nambah. Tuh hati-hati istrinya ini sudah ada teaser-teaser akan nambah. Berarti kalau misalnya motor lu kan berarti sekarang ada si Excel, ada si PTS. Kalau ada, kita berhayal aja nih, ada bos-bosan gila yang tiba-tiba, ya udah Put, lu balap di tim gua, lu mau motor apa aja gua beliin. Lu pengen motor apa mas buat nextnya? Apa ya? Mungkin harus punya tahun tua 1 sih ya buat pajangan di rumah. Iya kali, tahun tua Orion. Pelengkap aja pelengkap. Aduh, ganteng banget sih. Pengen gue juga, tahun-tahun 60-an tuh pengen gue. Lebih asiknya gocapan. Wah kalau bisa gocapan mah itu lebih mantap lagi tuh. VL, VN gitu ya. Mas, biasanya tuh orang nyemplung ke dunia skuter karena keluarga atau lingkungan. Ya. Kalau gue sendiri kenapa main Vespa, gue karena kakak gue main Vespa. Kalau lu dari lingkungan atau dari keluarga? Gue dulu sih pas awal-awal balap nih suruh-suruh, udah ayo cobain balap Vespa, nggak mau, gue nggak bisa gitu kan. Udah cobain dulu kesini-sini. Lu bagus juga nih bawa gitu kan. Udah tuh awalnya kan dari balap Vespa, balap kesini-sini belum mau punya Vespa, masih ayo udah gue balap doang aja dah, gitu kesini-sini. Tapi gue harus punya nih kayaknya gitu. Itu. Orang tua beli tuh, dulu orang tua punya, ya udah gue pakai sampai hancur sampai gue jual. Dulu orang tua pakai Vespa? Sempet punya Vespa orang tua. Tapi bukan nyemplung ke komunitasnya. Enggak, gitu. Cuma sekedar punya, ya udah gue pakai tuh pas zaman SMA. Gue pakai, ya namanya bocah bader kan. Tahun itu kan belum ngerti ngerawat ya. Iya bengal. Ya udah makanya ugal-ugalan jatuh rusak, gue jual. Vespa apaan dulu mas? Eksklusif 2. Eksklusif 2. Itu bapak-bapak banget sih memang eksklusif ya. Itu udah lu di tahun itu lu udah balap belum sih? Udah, cuman kayak balapnya dulu kan masih angin-anginan ya. Kalau gue dulu sempat ngikutin sekali tuh pas zaman apa ya? Berarti skuter Prick bukan sih yang waktu pakai IM3 itu loh? Gua nggak hafal. Kalau nggak salah itu skuter Prick sih. Itu berarti 2015 apa 2000 berapa gitu? Lu tuh mulai balap dari kapan sih mas sebenarnya? Sering-seringnya balap ya 2015. Itu udah balap resmi tuh? Ya ISC VBU itu udah sering balap. Itu udah balap? Full itu balap. Kalau yang balap non resminya biasanya kan emang start dari. Oh lu malah nggak pernah? Nggak pernah balapan liar, nggak pernah. Oh gitu? Nggak pernah. Oh gue pikir rata-rata emang ya namanya Indonesia ya. Mungkin saat di tahun itu belum ada wadahnya. Jadi para pembalap-pembalap itu gue pikir emang startnya dari street racing gitu, emang balap-balap jalanan. Gue nggak pernah. Karena gue dari diri gue sendiri gue nggak mau lah ngapain gitu. Iya sih bener. Duit yang gak seberapa, kalau misalnya kenapa-napa hancurnya lumayan tuh masalahnya. Sebadan-badan. Bener. Apa yang membuat lu pertama kali balap? Apa orang tua kah? Apa gimana? Orang tua malah ngelarang dulu. Oh iya? Gue bertolak belakang sama orang tua. Orang tua tuh gak boleh ngelarang. Malah dulu gue kan di pesantren lah gitu kan. Iya, mindset orang tua jam dulu masih gitu ya. Tapi gue tetap nakal kan. Ya udah gue kabur dari pesantren nih buat balap gitu. Sampai ujung-ujungnya gue keluar pesantren, gue pindah di SMA di Sukabumi ya.
balap tapi nggak dimodalin, gue nyari ini ya udah balap aja gitu. Berarti dulu tuh lu bawa motor lu sendiri, modal sendiri gitu balap? Kalau awal-awal iya punya motor sendiri, diem-diem. Sini ada yang ngasih motor tuh Vespa, terus ada yang ngasih kepercayaan pas zaman itu PBI. Yaudah terus balap. Ingat nggak pertama kali lu balap resmi bawa motor apa? Beat yang gue sendiri. Beat. Iya. Wow. Let's get the beat guys. Beat karbu nih berarti. Iya dulu. Oh, itu apa sih kalau misalnya kayak gitu kejuaraannya apa sih? Dulu Supermatic Race kalau nggak salah di Bandung balapnya. Oh gitu. Oh, nah kalau misalnya masuk pertama kali balap Vespa tahun berapa tuh? Ya itu 2015 tadi. Iya pas zaman VBI. Oh. Kalau lu udah tadi 2015 balap Vespa apa segala macam. Ingat nggak pertama kali lu bawa motor deh? Gua bawa motor kelas 3 kelas 4 SD. Buset. Buset. Pantas dia udah balap umur segini ya. Makanya 3 SD udah bawa Kid motor. Bengal gitu kan ya. Iya. Emang bader gimana sih Iya bader sih, dari dulu bader udah banget. Motor apaan pertama kali lu bawa? Matic? Iya dulu Mio. Oh Mio. Orang tua kan punya Mio. Ah. Jadi gua kadang diam-diam ambil kunci motor. 2000 ini berarti 2004. 2003 2004. Iya 2003 2004. Wah anjir, motor orang tua dicolong. Tapi emang kayaknya standarnya begitu ya. Orang tua naruh kunci sembarangan. Ini saatnya. Karena orang tua gue dulu emang otomotif juga kan, cuman di komunitas mobil. Oh gitu. Sampai gue SD tuh disuruh padahal orang tua gue yang nyemplungin gue ke dunia otomotif gitu kan. Ya udah belajar slalom gini. Dari SD gue udah main slalom gitu. Tapi malah lu nyemplungnya ke motor. Pantas agak kecewa orang tuanya. Gue ajarin mobil nyemplungnya ke motor. Kenapa nggak lu balap mobil? Maksudnya lu udah punya, kayaknya orang tua lu udah cukup membukakan jalan gitu kalau balap mobil. Karena waktu itu orang tua ikut komunitas nih. Ketika gua suka di otomotif ini, orang tua udah nggak bergabung sama komunitasnya. Terus ketambah dulu di rumah gua ada yang ex-rider sekarang nih, dulu tinggal di rumah kan dia balap. Jadi timnya kalau balap tuh tidur di rumah. Jadi gitu. Jadi gue ikut dari SD nih, gue udah mulai ikut nonton balap gitu. Gila dari SD udah kecipratan dunia otomotif lu ya? Oh, kalau lu kelas 3 SD udah bisa bawa motor, SMA berarti mah udah mulai ini ya, udah mulai bengal-bengal bawa motor kali itu ya? Udah. Naik si eksklusif tadi. Ya. Oh. Pakai mobil juga kelas 5 SD udah bisa mobil sih. Buset. Gue baru bisa belajar mobil aja SMA kelas 2 kayaknya. Karena dulu di rumah kan ada, ya gue belajar dari mobil angkot. Oh angkot, iya lagi. Iya. Di rumah ada angkot ya udah kan udah pulang jalan nih orang gue belajar ngidupin. Oh dulu bokap ini usaha angkot. Iya. Oh dulu juragan ini Boris Bokir ini. Iya juragan angkot. Kalau si bokap pas pertama kali tahu lu turun balap, gimana pendapatnya mas? Jadi dia ngedukung, cuman nggak langsung ke gua. Oh standar Nanya-nanyanya lah ya. ke teman-teman gua sih. Dulu kalau di Sukabumi kan gua panggilannya Alam kan. Jadi si Alam gimana? Udah balap menang gini-gini sampai. Nah baru-baru akhir-akhir ini sekarang ini dia kalau misalkan gua balap di Sentul misalkan ada yang deket-deket, dia datang nonton. Oh berarti emang kayak tipikal bapak-bapak zaman dulu kali Iya. ya. Maksudnya kayaknya gengsi, masih ada gengsi. Statue. Yes. Iya. Masih setelan cuek aja gitu. Apalagi cowok sama cowok kan. Kayak sebenarnya mungkin dalam hatinya bangga ya. Tapi kayak gue kalau ngomong bangga sama anak gue ntar dia besar kepala nih. Ntar dia udah mulai egois nih. Janganlah. Mulai kapan akhirnya dari yang tadi lu bilang bokap lu sama orang tua lumayan berseberangan perihal pandangan tentang balap sampai akhirnya bokap atau nyokap lu oh ya udah emang anak gue pembalap deh, itu sampai kapan? Sampai pas ya udah orang tua gue sering ngeliat gue balap nih, gue cuma bilang ke orang tua gue nggak apa-apa nggak usah dimodalin, cukup doain aja udah cukup dah kata gitu gua. Ya doa ibu sepanjang sirkuit ya. Ya pokoknya gue cukup minta ya udah gue nggak minta duit, gue cukup doain aja udah. Dan terlebih lu alhamdulillahnya sering balap pulang bawa piala, pulang bawa piala gitu kali ya. Alhamdulillahnya gitu. Lu inget gak sih ada berapa total piala yang lu bawa? Nggak tahu lagi. Karena gue
Yang ada di rumah mungkin cuman ada berapa piala ya, piala juara umum aja. Kadang kan ya sebagian piala yang dibawa tim gitu. Oh. Mungkin kalau dulu gue punya tim sendiri ya di rumah banyak. Kayaknya. Karena gue terakhir Skuter Prix aja lu bawa berapa piala tuh? Seri Seri kemarin. Pokoknya gue Skuter Prix, kalau misalkan yang kayak Skuter Prix tahun kemarin tuh kan 7 kelas. Semuanya ikut kan. Ya paling gak masuk 1 atau 2. Nah itu dari 7 kelas lu bawa pulang 5 aja tuh udah menu-menuin rak tuh sebenarnya tuh. Itu masih dari satu event. Satu event. Belum event lainnya. Apa nggak penuh rumah lu isinya piala semua? Kalau ini gue tuh nggak pernah tahu gimana caranya seseorang dari pengguna motor biasa menjadi seorang pembalap. Iya. Ada tata caranya nggak sih buat menjadi pembalap tuh sebenarnya? Kalau gue sih belajar otodidak ya, mungkin ada yang ngasih tahu gue, put begini. Cuman selebihnya gue belajar sendiri, karena ya mungkin sekarang lebih canggih lah ya. Kita biasa lihat YouTube, terus kita nontonin siapa nih yang lagi kencang, kayak kan pembalap Asia atau siapa gitu kan. Ya udah gue lihat tuh, oh dia take overnya begini, dia kalau pengen kencang begini gitu loh, cara bawanya begini, ridingnya begini, itu gue cobain terus pasti. Berarti di tengah-tengah lu lagi nikung kanan nikung kiri buka gas tuh lu tetap mikir? Iyalah. Wah, makanya ketika kita dapat ada motor ketika kita balap trouble itu fokus kita mungkin rada kebagi ya. Iya. Gimana caranya nih kita mertahanin motor biar bisa finish, gimana caranya kita mertahanin biar bisa tetap di udah pertahanin podium, mesin, gitu. Pertahanin posisi lagi. Iya itu. Wow, itu trial and errornya bertahun-tahun berarti ya? Ketika awal-awal sih ya udah gue sampai saat ini mungkin emosi gue masih rada belum ke kontrol ya. Awal-awal kan ya udah pokoknya gas, mau kayak gimana gas, gimana gas. Kesini tuh jadi kita lebih belajar dari pengalaman tuh benar. Pengalaman guru terbaik itu benar. Yes. Kita ngambil pelajaran, yaudah nih, oke kemarin gue kayak begini salah nih, gue jatuh nih kayak gini, kemarin gue paksa begini, itu banyak banget. Berarti lu yang sudah balap bertahun-tahun aja tuh masih sering, mungkin masih lumayan sering melakukan kesalahan di sirkuit ada. ya? Pasti ada. Nah itu tetap kita balik lagi ke kita sih ya udah. Yang penting tenang, kitanya harus tenang. Ketika fokus kita terganggu ya udah berantakan. Oh, gue berusaha tiap balap gue selalu berusaha buat nenangin diri gue sendiri. Iya sih. Kalau nggak tenang lu pikiran buyar ya, gak sih? Makanya ya meskipun lagi ada masalah ya udah. Gimana caranya nih gue tetap fokus di balap karena ini gue lagi bertanggung jawab nih dengan kerjaan gue. Iya gitu. bener. Tapi kalau misalnya ini yang gue masih sering penasaran nih sama lu kan yang turun di sirkuit ya, gue kan cuma nonton dari tribun gitu. Yeah. Di saat lu lagi balap nih, misalnya lu sama teman kita juga, sama Rere, sama siapa namanya, sama Kumis. Di sirkuit gue melihatnya lu kayak orang anjing berantem nih kayak turun sirkuit nih, karena bener-bener kayaknya gue ngerasa itu panas banget lu. Salip kanan, di overtake, nanti lu ngovertake lagi. Wah berantem nih kayaknya selesai pedok. Tapi yang ada lu selesai pedok langsung peluk-pelukan aja sama buset kayaknya 10 detik yang lalu lu baru hampir berantem dah sama dia. Tiba-tiba kenapa lu udah pelukan? Emang circle pembalap tuh sebegitunya sebenarnya. Ya di luar kita teman. Iya sih. Intinya gitu ya, di luar kita teman. Dan di dalam sirkuit pun kita bersaing secara sehat aja. Oh itu yang namanya persaingan sehat tuh guys. Seneng banget gue ngeliatnya kalau misalnya lagi Skuter Prix tuh, wah panas nih. Pas turun mereka masuk podium peluk-pelukan lagi. Oh begitu. Begitu ya kalau pembalap apapun yang terjadi di sirkuit ya tetap di sirkuit aja. Emosinya gak usah dibawa lagi keluar. Gitu. Oh gimana caranya lu bisa menenangkan diri ketika musuh lu ada di, udah mepet nih sama lu? Kita kan udah banyak latihan nih. Sebelumnya kita udah banyak latihan. Jadi gue dari pas latihan gue udah harus punya prepare nih. Ketika orang nyalip gue harus nyalip lagi di mana. Jadi harus udah ada, kita memahami sirkuit, memahami karakter motor intinya gitu aja. Oh, lu tuh ada ini gak sih? Kan biasanya emang kalau lagi balap di Sentul kan ada apa sih R1, R2, R3 gitu-gitu kan. Lu ada kuncian gak yang ini R sekian nih, ini pegangan gue nih pasti gue bisa nge-overtake nih di sini. Harus ada. Oh, lu ada gituan ya? Oh, dan itu biasanya tiap pembalap punya kunciannya masing-masing? Ada, pasti ada.
Itu pasti ada. Karena ya kita harus punya lah. Iya sih. Gimana caranya kita harus punya. Gimana caranya ketika orang lain pelan kita harus kenceng. Mungkin orang lain pun begitu. Ketika kita pelan mereka kenceng. Iya gitu benar. kan. Ini pertanyaan yang sama yang gue utarain ke Mas Anto nih. Bener nggak? Mostly pembalap yang bawa motor di sirkuit nih gila-gilaan di jalan raya takut ngebut. Jelas sih itu. Iya. Karena kita mikirnya gini loh. Udah mah kalau kita ngebut di jalan, kita nggak pakai wear pack. Betul. Sedangkan kalau misalkan kita helm ya udah SNT nih, Iya. normal. Cuman tetap ketika ngebut di jalan kita mau ngejar apa? Iya sih, nggak ada pialanya juga. Iya, mungkin ya kalau misalkan cuma bercanda-bercanda. Kadang kita bercanda-bercanda di jalan aja jatuhnya konyol. Bener, jatuh konyol tuh. Itu keselnya bukan kesel sama orang lain, kesel sama diri sendiri Iya. tau gak lu? Anjing ngapain sih Ngapain sih gue begini? ngelakuin ini? Oh gitu, ya iya sih, lu ngebut-ngebut di jalan juga pialanya nggak ada. Iya, tapi kadang kita kalau misalkan ya udah nih Arjen nih, kita harus cepet-cepet nyampe. Kita ngebut juga, ya ngebutnya ngebut penuh perhitungan gitu loh. Iya, karena di jalan bisa jadi kita jatuh bukan karena kesalahan kita ya. Iya, mungkin apakah orang yang Iya. tiba-tiba nyebrang, belum kucing nyebrang kan nggak lucu. Betul, kucing nyebrang, tikus nyebrang, ibu-ibu sen kanan beloknya ke atas. Gue pernah lagi buru-buru pulang, kucing nyebrang jatuh kan kepleset itu masuk ke bener. tong sampah nggak lucu aja. Yes, itu yang terjadi sama teman kita Bobby Wijanarko ya. Sudah hidup safety nabrak anjing. Nabrak anjing dia, jungkir balik. Kalau misalnya lu sebagai pembalap, ada nggak satu pembalap di seri Scooter Prix ini yang jadi ini lu? Wah, anjir nih emang ini orang susah nih buat dilawan. Kumanto. Omanto. Oh, karena apa? Karena Kumanto mungkin jam terbang lebih tinggi ya. Meskipun Iya. gua kadang ya mau Manto Putra tenang pakai motornya ya udah santai aja gitu kan. Ya gue kayak seri berapa tuh gue nge-fight sama Manto bisa nge-fight. ya. Cuman ya tetap untuk bisa ngelebihin mungkin belum ya. Bisa mungkin suatu saat gue bisa, Iya, cuman bisa. belum. Ya Makanya dari gitu. sisi usia juga kayaknya Omanto lebih senior Iya, ya. lebih senior emang. Pengalamannya lebih banyak juga, makanya gue juga banyak dikasih tahu gini kalau misalkan gue makanya udah kenceng nih misalkan ya kan. Tapi Omanto bisa lebih kenceng gitu loh. Itu dia. Jam terbang memang nggak bisa bohong sih Iya. ya. Atau episode sama Omanto bisa diklik di sini nih guys. Ada linknya ntar muncul. Nah, ini editornya males nih. Kalau misalnya lu sebagai pembalap, kalau motor kan lu sekarang di Scooter Prix ini bareng sama tim apa ya? Tim Banyak gua. Iya banyak sih ya. Lu kalau yang Matic sama Matic sama SWI. SWI. Terus Small Prime FFA sekarang tim baru nih, WP Sport. Oh, WP Sport tim baru. Tim baru. WP itu bukan yang merek shockbreaker itu bukan sih? Bukan. Oh, ya beda itu, lagi? Ya merek shockbreaker cuman ini beda, bukan. Oh, yang large frame? Yang light frame gue tetap dari tahun sebelumnya gue tetap sama Ziggy. Oh, sama Ziggy. Lu ini gak sih tipikal yang ya udah gue bawa motor aja. Yang penting gue bawa motor kenceng, atau lu tipikal yang gue mesti tahu nih motor yang gue bawa settingan shockbreaker depan segimana, settingan shockbreaker belakang segimana? Itu wajib tahu sebenarnya. Oh. Nggak bisa kalau sekarang ya mungkin dulu iya gue asal pakai. Cuman kalau untuk sekarang gue mikirin, aduh ini shocknya kayaknya kurang bagus deh minta diganti Iya. gitu kan. Aduh ininya bisa membahayakan deh gitu kan. Berarti Bannya ini udah mulai habis deh Iya. gitu. Sering berdebat ya berarti sama orang bengkel ya? Berdebat sih enggak, cuman kita ya udah. Gue malas berdebat soalnya. Yang penting cara gue penyampaiannya yang penting saling enak aja biar sih. dilaksanain. Iya benar. Karena ini kan jatuhnya keselamatan lu juga ya. Ya. Oh, berarti kayak shockbreaker apa segala macam tuh udah di-adjust sebagaimana berat tubuh lu dan lain-lain. Ya. Oh. Tuh ketika kita masuk pun ya masuk ini shocknya kurang nih, gue tambah lagi. Misalkan tambah keras atau kekerasan gitu kan. Itu di latihan itu pasti. Oh gitu. Oh iya itu di sesi latihan ya lu trial and error lah ya. Oh, ini gue nggak pernah seumur umur gue nggak pernah bawa motor small frame FFA. Apa yang terjadi di saat balap small frame FFA? Kan itu kayaknya salah satu seri balap yang paling panas tuh. Apa disebutnya?
Partai kelas neraka palingnya itu. ya, kan? Ya mungkin karena mungkin awal-awal gue nyobain small frame FF serem sih ya. Serem karena powernya yang gila terus bodinya kecil. Betul. Ya kan. Motor Terus seringan itu dengan power sebesar itu ya gitu. kontrolnya rada ribet juga, tapi ketika kita biasa ya udah gimana caranya nih gue naklukin motor gitu loh. Motor ini gimana caranya biar bisa gue bawa nih. Ya udah gue sharing dong sama mekanik, om coba ininya dirubah begini, digini biar nyaman dibawanya begitu loh. Oh emang liar banget sih ya yang motor-motor FFA small frame tuh. Iya cuman ya nyaman sih. Nyamannya kadang kan itu balik lagi ke settingan kayak nyeting gigi lah dan lain-lain itu banyak versi untuk dibikin nyaman tuh banyak versi. Oh. Lu pernah small frame FFA pernah sering podium kan kalau small frame FFA mah? Alhamdulillah. Ada Alhamdulillah. rezekinya. Yang waktu itu bawa motornya Barone tuh lu bukan? Bukan. Kalau gua berarti gua pakai BFA udah pernah yang scooter kit. Oh iya, scooter BFA scooter kit. kit. Terus M200 gue pakai yang slip kopling Camil. Slip kopling, ya. Habis itu bis Camil gua ke kemarin LZ. LZ tuh yang pink ya? Ya 144 itu. 144. Nah sekarang tahun ini gue pakai Fabri 180. Ih. 180 Fabri euy. Lebih didekatkan dengan Tuhan. Iya itu lumayan mendekatkan diri pada Tuhan lah ya itu ya. Lu pernah sampai ini gak sih lagi balap crash gitu? Pernah. Yang sampai kalau crash yang low side aja kan lu masih bisa berdiri lagi ya. Yang crash sampai ya mungkin lu dibawa ke rumah sakit atau gimana gitu. Jangan sampai dah pokoknya. Oh iya jangan sampai sih. Tapi ngalamin pernah ya kayak patah kaki ya kan, terus ini patah. Aduh tulang ini apa sih namanya? Tulang selangka gue. Selangka nih. Ya dua-duanya udah patah. Ah elah. Terus Udah patah ya, dia. Tangan gue dislokasi yang sebelah sini. Oh mantep ya. Jadi, itu karena impact jatuh apa gimana? Yang tulang selangka nih gimana bisa patah dah? Yang ini gue dulu waktu ngebangun PTS dulu. Dulu ngebangun PTS gue belanja dari Bandung, pulang dari Bandung. Ya itu ada orang nyebrang gue kagok. Oh kehajar orang ini ya. Kena yang kaget. sebelah sini jatuh di Brigip juga lagi balap. Di sirkuit. Iya. Oh. Kok tadi lu bilang ada sirkuit Brigif, ada sirkuit. Itu memang ada sirkuitnya karena ilmu gue nih masih mentok sirkuit di Indonesia ya Sentul dan Mandalika. Iya. Sebenarnya kalau kayak di kota-kota itu ada sirkuitnya gak sih? Banyak. Oh banyak. Kayak di Bandung di Brigif, terus di Tasik kan Bukit Besar, di Subang Gerimang. Oh itu ada sirkuitnya mereka di Ada. sana. Mungkin kalau tapi kalau misalkan di Brigif non permanen tapi kan itu soalnya Jalan raya berarti awalnya. bukan jalan raya juga. Jadi dia lapangan tentara gitu. Oh kayak ini ya yang gue pernah lihat di Jogja tuh dari lapangan gede terus emang dipakai ban Iya. gitu-gitu ya. Oh tapi kan kalau kayak gitu lu nggak ada, kalau mau nikung nggak ada gravel bukan? Gak ada, jadi gravelnya ban. Gravelnya ban kan? Iya sama trotoar. Iya itu dia. Kalau nyangkut di ban mah lumayan juga itu. Tapi emang awal-awalnya kan gue banyaknya latihannya di sirkuit dadakan juga. Ingat nggak pertama kali lu kecelakaan di sirkuit? Pertama kali kecelakaan di sirkuit yang paling parah sih ini patah Kaki? Iya. Terus kok lu bisa tidak, ya kalau orang normal kayak gua nih udah patah kaki sih Aduh gue harusnya disebut gak normal lagi. harusnya trauma ya. Kok bisa ada orang habis patah kaki balapnya makin kenceng? Itu balik lagi ke kepribadian kali kita. ya. Mental lo emang mental baja sih ya. Jadi gue pas patah tuh mikirnya gimana caranya gue harus bangkit. Karena ketika kalau bukan diri gue sendiri yang ngebangkitin mau siapa lagi? Iya benar. Lu mau bisa jalan ya lu belajar. Iya. Lu mau sukses ya lu usaha. Ya, orang gitu. lain mah cuma bisa semangat. Iya. Ya. Itu cuma motivasi aja gitu kan. Apa yang terjadi sampai lu bisa patah kaki? Ya itu dia gara-gara gue nabrak. Oh yang tadi jatuh. tubrukan itu. Iya. Nggak maksud gue si patah kaki ini karena lu kejepit motor kah atau? Ketabrak lagi gue jadi motor gue ngebalik begini. Kalau misalkan kayaknya ya motor gue ngebalik begini, kaki gue ini kan kena rangka gitu loh. Hajar dari sini. Karena patahnya dua-duanya kan depan belakang. Adau. Tapi itu santai aja sih gue. Aduh.
Itu recovery berapa lama sih kalau patah 2 kaki? bulan. Gue recovery cuma 2 bulan balap lagi. Karena dokter gue yang megang gue ini, yang megang gue di Solo ini, dokter Dadang nih, memotivasinya yang bikin gue jadi ya udah ya dok gitu loh. Oh, dia yang berarti memotivasinya nggak yang nakut-nakutin Enggak, gitu lah ya? dia nggak ada, malahan udah ayo coba jalan, ayo pakai motor nggak apa-apa, jalan-jalan aja mas gitu loh. Gue tuh belum pernah amit-amit ya Allah, jangan sampai patah kaki. Tapi kalau orang patah kaki tuh rasanya apa sih? Maksudnya kaki lu nggak bisa digerakin kah atau gimana? Ini begini nih, dia begini, ya udah ini kaki lu turun ke bawah. Aduh, gitu ya, ngampleh Iya. gitu ya. Aduh, Gue perjalanan, kan gue dibawa ke Solo waktu itu kan. Perjalanan gue ke Solo hampir 5 jam 6 jam tuh waktu itu. Ada. Cuman gue ya udah gue nggak dibius nggak apa, Nyeri gitu dong rasanya. nggak ada. Yang pegel tuh kalau patah tuh ketika tulangnya beradu begini. Kita kan udah patah nih, tulang beradu begini, itu pegel. Tapi ketika tulang lu begini, udah lu nggak ngerasa sakit, biasa aja. Ya kebas aja gitu berarti. Oh, kalau misalnya tulangnya jadi saling tindih-tindihan atau bersentuhan malah itu pegel tuh. Iya pegel itu. Makanya kalau pas awal sakit tuh bukan sakit sebenarnya. Oh. Ngilu, jadinya ngilu, tulangnya beradu begini. Alah gue kalau udah ngomongin Kalau yang gua rasain sih begitu ya, karena ya gue ini kayak tempurung nih kan sempet pecah nih gara-gara konyol. Ini jatuhnya konyol, gue berdiri di motor jatuh gitu. Ya. Itu nggak lucu. Ya, itu sering terjadi nggak itu, lucu. jatuh-jatuh konyol. Tempurung pecah. Terus diganti apaan? Enggak. Kosong gitu. Di root nih alhamdulillah, tapi gua bisa, ya itu kan, Iya sih. ya itu semuanya balik lagi ke kita dah. Balik lagi ke diri sendiri. Emang ini bandel nih orang nih. Bandel banget ini orang ini. Kayak emang pengalaman kecelakaannya dia lumayan banyak ya. Lumayan dah. Kalau masalah patah tulang gua udah santai gitu. Berapa banyak dari tulang lu yang udah patah nih? Jempol gua, tulang jempol nih kan kaki nih, tulang jempolnya udah hilang separuh. Tulang udah jempol dihilangin. udah hilang. Kaki udah. Tempurung pecah. Tempurung pecah. Ini pecah, ini patah nih. Tulang apa, selangka? Kiri kanan ya. Ya, selangka kiri kanan. Tangan gue ini dislokasi. Dislokasi. 6. Sama ini nih pernah retak gue ini tulang ini nih. Nah, 7. 7 dia berurusan sama tulang guys. Dia sahabat Haji Naim. Aduh, gue nggak. Tapi dari situ ya banyak pelajaran. Oh, ketika gue pakai motor begini, posisi ridingnya begini, ini bahaya nih gitu. Jadi hati-hati, bukan kehati-hati. Jadi balapnya harus kenceng, tapi kita harus penuh perhitungan. Iya sih. Ya dulu di sepersekian detik harus tetap memperhitungkan perhitungan lu buat nikung apa segala macam gitu. ya. Oh. Pernah nggak lu kecelakaan karena faktor misalnya preparation ban atau shock breaker tiba-tiba mental gitu? Pernah ya? Ya gara-gara oli sih rata-rata. Iya lagi oli. Terus tumpahan gara-gara oli. kita high side, Aduh, high side tuh lost sakit control banget sih. gitu kan. Kalau misalnya udah nafsu nih, udah lost nih, yang penting gimana caranya gue ngejar dia nih. Iya. Nah begitu. High side ini buat yang tidak tahu high side tuh biasanya itu karena apa ya? Bannya geser atau gimana sih? Ya antara shock ban, Iya. antara ban udah habis juga kan kalau kita buka gas wet. Iya, motornya tiba-tiba ban belakangnya miring, ya gimana sih, ban belakangnya gini. Slide, Terus lu terbang. kepental motor Iya, lah. dilempar gitu. motor. Gimana cara lu meminimalisir kecelakaan di sirkuit? Preparationnya harus bener-bener. Harus bener-bener. Ya kayak sekarang nih lebih ke belum balap, lihat ban, udah nih udah botak, minta ganti baru gitu. Oh, ban tuh takarannya takaran ban botak menurut lu yang ini kalau gua pakai sih kayaknya setengah race sudah habis nih. Kan itu di situ ada titiknya kan, kalau viral itu di situ ada titiknya kan. Jadi udah kelihatan dari kembangnya, udah mau kelihatan udah habis, terus dari rasanya udah beda dia. Oh, tapi ban itu tuh bisa dipakai lebih dari satu kali balap gak sih? Kalau misalkan powernya nggak terlalu kuat sih mungkin bisa ya. Kalau udah power kuat mah berarti satu kali balap ganti ban ya? Oh, ada baiknya mah ganti ban gitu. Iya, mengurangi Iya benar. mengurangi hal yang tidak meminimalisir diinginkan. hal-hal buruk yang terjadi. Nah, itu dia. Oh. Lu ada ini enggak? Ada masukan enggak buat, karena kayaknya anak-anak muda sekarang tuh banyak yang gua rasa sebenarnya emang dia punya minat dan punya bakat buat dibalap. Ya.
Tapi dia nggak tahu nih gimana caranya gue meluapkan bakat dan minat gue ke dunia balap resmi. Akhirnya jadinya ke liaran apa segala macem. Ya, awalnya semuanya harus coba-coba. Iya sih. Kita nyoba ini. Kita nggak punya tim, nggak punya apa-apa. Ya udah, gue coba mau bikin motor biasa-biasa dulu. Gue pengen tahu vibes-nya dulu nih balapan gimana yang bener gitu kan. Ketika kita masuk vibe balapan nih, oh begini ya balapan, ya udahlah besok-besok gue mau coba belajar lebih bener latihan lagi gue minta tolong ajarin siapa, tuh gue pengen bisa gitu kan, mungkin begitu. Daripada ya kita sekarang speedingan gitu kan. Nggak, pialanya nggak ada, kalau kecelakaan buyeng, motor masih kredit. Ya udahlah, kalau misalnya di jalan mah anteng-anteng aja, anteng-anteng aja kadang-kadang kalau mau masih. balapan ya udah coba-coba aja daftar gitu loh. Iya, itu sebenarnya kalau balapan kayak gitu tuh siapapun bisa daftar kan sebenarnya. Siapapun bisa. Iya, maksudnya daripada lu di jalan, karena gue lumayan yakin kayaknya sebenarnya banyak banget nih orang yang minat balap resmi ya. Tapi nggak tahu gimana caranya aja. Tuh gue juga sering ada yang DM, ajarin dong ngapain balap. Ya udah, ya lu jalan dulu aja. Kalau misalkan lu mau, ya lu ayo. Ketika lu latihan lu kabarin gue datang gue ajarin gitu kan. Kasarnya begitu loh. Tapi kalau gue nggak punya bengkel bisa nggak? Atau harus nempel sama bengkel? Bisa aja. Kita misalkan nih, gue personal nih. Kalau menurut gue ya, gue personal, gue datang ke bengkel, Om tolong bikinin motor saya standar buat balap dong gitu kan, kayak tune up. Ya udah dibikin. Ya udah gue kadang mungkin kita tinggal bilang aja, Om saya mau latihan, ya paling apa aja yang disiapin. Kalau misalkan kita sendiri begitu kan. Cuman tetap harus ada share dengan mekaniknya. Kalau misalkan kita bisa sendiri ya udah tinggal gas gitu loh. Iya sih. Ya kalau ke bengkel mah itu jadi tempat sharing lah ya. Apa segala macam, mereka yang lebih ngerti gitu. Mungkin gitu. Cuman kalau misalkan yang nempel dengan bengkel itu kan biasanya tim kalau udah tim. Oh. Lu pernah ini enggak sih? Maksudnya kalau kita tahu Putra PA sekarang mah udah ya udahlah emang udah top tier pembalap skuter di Indonesia gitu. Tapi pernah gak lu ada di masa-masa, aduh gue nyerah aja deh, balap capek ini gue keluar duit mulu, juara enggak gitu? Belum sih. Belum ya, jangan sampai juga sih. Gue belum, karena gue masih ada pencapaian gue yang belum tercapai. Apa tuh? Karena ya mungkin gue bisa hidup bisa ini itu ya dari balap. Oh. Ya kan. Dari gua bisa punya mobil, punya motor, semuanya karena balap gitu loh. Iya sih. Dan gue mikirnya begini, Mas Put. Gimana caranya gue punya usaha untuk kedepannya ya mungkin lambat laun. Gimana caranya gue punya usaha yang dihasilkan dari balap, karena untuk ngebuktiin ke orang tua gue dengan balap ini yang lu dulu bertolak belakang dengan gue punya usaha sampai saat ini gitu. Ya lu bisa ada di titik ini ya karena balap ya gitu mungkin ya. Bisa di orang tua gue ngelihat bangga mungkin sampai titik ini gue bisa hidup, bisa punya keluarga, bisa menjalani kehidupan sehari-hari ini dari balap. Penghasilan balap gitu. Berarti karena orang awam seperti gue atau mungkin ada banyak masyarakat di luar sana yang masih berpikir skeptis gitu. Emang bisa orang hidup dari balap gitu? Mungkin mereka berpikir begitu ya, cuman kan kalau misalkan kitanya, gua tiap balap nih harus gua juara nih, semua penuh perhitungan kan. Gua berangkat balap nih gua ngeluarin duit segini, gimana caranya gua pulang balap nih gua harus bawa duit lebih dong. Otomatis kita harus juara. Nah untuk jadi juara itu kita harus gimana gitu kan. Otomatis kita harus ya udah lu latihan yang benar, lu bawa motor yang benar, lu cari motor yang kencang begitu. Tapi kan mungkin sekarang lu masih di usia emas lu. Suatu saat ya namanya atlet atau pembalap kan ada masanya. Secara fisik lu juga pasti akan menurun lah segala macam. Lu udah mempersiapkan ini belum? Udah mempersiapkan kayaknya 10 tahun lagi kalau emang gua udah nggak turun balap, gue bikin sesuatu deh gitu. Mungkin dari saat ini ya gue udah pengen prepare dari saat ini. Gimana caranya nih sekarang nih gue harus udah punya usaha yang emang harus buat ngehidupin nanti ke depannya gitu loh. Oh iya sih. Karena memang selalu ada regenerasi juga kan. Lu akan mungkin sekarang lu lagi masa jayanya tapi nggak tahu berapa tahun lagi ada pembalap-pembalap muda nih. Iya sekarang aja udah kelihatan ya kan, kalau misalkan di bebek-bebek begitu udah banyak.
anak kecil yang lebih gila. Iya. Secara fisik jauh lebih bugar. Iya. Mereka belum kena IQOS, vape dan rokok tuh kayaknya. Secara nafas juga jauh lebih bagus. Gue kadang rada puyeng juga kalau misalkan lagi balap ketemu anjing nih bocah kecil kenceng juga. Iya. Ya, gak punya pikiran apa gimana, kadang dia begitu kan. Dia belum ada pikiran kalau gue jatuh anak gue makan apa besok kan. Kalau lu kan udah ada mikirin aduh ada anak gue lagi nih. Tapi di Indonesia ya lu lah yang lebih sering bersinggungan dengan tim balap dan dunia pedok gitu. Menurut lu di Indonesia bisa gak tim balap menjadi sebuah bisnis? Bisa, tergantung kita gimana mengolahnya. Iya sih. Kita kadang-kadang ada orang yang punya tim balap nih, gue punya usaha, ya kan gue punya usaha nih. Usahanya misalkan apa gitu kan, bengkel. Ya udah gue punya tim balap buat naikin bengkel gue. Gimana caranya nama gue dikenal Karena bengkel, karena karena balapan itu. gitu kan. Ada kan yang banyak yang begitu. Oh. Jadi orang nih kenapa orang pada ya udah tempelin sponsor. Mungkin ketika kita juara ya kan. Iya. Pembalap kita kan ada nempel di WR Iya, Park benar. gitu kan. Orang pasti bertanya-tanya dong, mungkin kita juga pengen tahu nih kayak kita nonton GP nih. Itu sponsornya apaan ya? Iya benar. Nih, gue searching, kita kepo ya kan. Atau kadang-kadang ini brand apa sih yang nempel? Iya, pasti pertanyaan begitu. Mungkin kenapa orang mau support gitu kan? Pengen nempel di WR Park di mana biar oh dia nih ketika kita podium atau kita kelihatan nih orang itu apaan ya? Gue browsing, oh ini ternyata gini-gini. Kita pasti itu loh. Dari sosmed juga berpengaruh ya, pasti dilihat Pengaruh sama banget. segala macam. Zaman sekarang kayaknya sosmed Iya lagi. parah. Ini gue pengen ngomongin lu sebagai pembalap dan dunia sosmed. Menurut lu fenomena apa yang terjadi di dunia sosmed sampai teman kita si mashusna.com, maksudnya secara balapan juga gue tidak bilang dia tidak jago. Secara balapan jago, tapi ada banyak orang yang mengenal dia malah sebagai si sosok si kumis itu, bukan seorang pembalap gitu. Mungkin dia udah punya apa ya? Dengan slogannya itu kan kumis beracun ya kan. Iya. Jadi orang udah pada kenal. Dan gue juga dulu deket, maksudnya dari awal balap Vespa tuh gue sama Husna gitu kan. Sampai gue dulu kan beda kelas kan, Husna udah lebih dulu. Gue masih pemula, dia udah pemula plus kalau nggak salah waktu itu. Oh, dia tuh ada ininya ya. Kalau lu sendiri seberapa penting sosmed buat lu sebagai pembalap? Penting sih penting, cuman kadang ya mungkin gue jarang post gitu kan. Ya jadi sebuah pelengkap lah ya buat ya, lu kali ya. Tapi dari sosmed sih kita banyak saudara, maksudnya kena banyak orang, kita kadang dipanggil ya kan. Salam kenal Putra, apa bisa balap kesini sampai keluar daerah kan gue. Ya kita saling kenal juga dari sosmed kan awalnya. Benar. Oh, ada ini gak sih Mas perbedaan antara balap di tahun dulu di era lo awal-awal balap dengan balap yang sekarang ini? Banyak lah, sekarang lebih canggih. Oh, gue gitu. dulu ngerasain balap pakai ban IRC, gue pernah ngerasain Vespa ya. IRC Lu tau ban lagi. IRC Vespa? Iya. Ya. Ban bercanda itu guys. Pokoknya dulu paling bagus tuh Bedleg, itu hanya tim-tim gede yang pakai ya kan. Ya Bedlex BT39 tuh. BT39. Sudah Bedleg, gue udah pakai Bedleg, orang lain udah pakai Mitas. Nah itu. Karena Bedleg dulu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang punya waktu. Iya, waktu. Benar sekali waktu. Orang lain udah pakai Mitas, gue pakai Unili waktu itu. Aduh, Unili. Nah, enaknya pemula-pemula zaman sekarang nih udah ketemu enak. Oh. Udah canggih, ban udah pada bagus. Ya. Udah punya akses buat beli ban merek-merek aneh juga kali ya. Orang ada ban khusus, gue baru tahu tuh Pirelli ngeluarin ban Khusus buat hujan. Khusus hujan kan. Ya sekarang udah banyak, udah canggih lah. Ya 5-10 tahun yang lalu apa itu ban khusus hujan? Mungkin dulu ada. Apa Lu tahu Mizel? kalau pernah denger lu Idenau? Oh, Heidenau. Iya. Oh, emang ada dulu ya? Ada dulu. Gue tahu tuh dulu dari Om ini siapa? Om Robot. Om Robot dulu tim PB Putut, Om Putut. Nah, itu kan motornya dia punya ban hujan Idenau. Buset, tapi Heidenau mas saat itu mahal banget, itu ban import kan? Iya. Buset. Dulu udah ada ban hujan. Kalau sekarang kan Idenau, mungkin PMT sekarang PMT Ya ada. PMT. Terus ada kayaknya yang paling sering dipakai yang si Pirelli itu kan. Karena lebih mudah didapat. Tapi secara peraturan balap tuh
tetap update terus gak sih sampai sekarang? Iya pasti. Itu tiap tahun mungkin pasti ada perubahan regulasi atau apa itu pasti ada. Oh, dan ini ya ternyata kalau lu mau start lu harus punya KIS. KIS wajib. Itu wajib ya? Wajib punya KIS. Bikinnya di mana sih itu? Bikinnya ke IMI. Oh ke IMI. Ke IMI, kita bikin KIS ke IMI. Berarti harus menyertakan SIM KTP. Menyertakan KTP SIM. Oh. Dan itu diperpanjang? Tiap tahun kita perpanjang. Oh tiap tahun perpanjang. Kalau gue baru punya KIS, berarti masuknya kelas pemula dulu nih? Ya untuk bisa balapan di kejuaraan itu harus punya KIS. Oh iya maksud gue kalau gue udah punya KIS, masuknya di pemula. Pemula. Tapi patokannya sampai mana gue gak bisa lagi di kelas pemula? Itu tergantung kita sering juara apa enggak sih. Tapi gue juga masih bingung sampai saat ini ketika kita nih dinaikin open nih gara-gara kalau misalkan di kejurnas ya kan. Kalau kejurnas kita dilihat dari umur. Nih umur sekian sampai sekian rookie, umur sekian sampai sekian novice gitu kan. Sekian sampai bebas tuh expert. Kalau dari umur kan umur startnya para pembalap beda-beda kan. Nah ya itu dia. Kalau misalkan di kejuaraan itu umur nggak terlalu jadi patokan sebenarnya. Jadi tergantung kita sering juara mungkin kita cepet tuh dinaikin ke opennya. Mungkin kali ya. Nah udah di open nih ketika kita potensi kita masih nggak bisa naik ya udah itu susah udah. Oh udah stuck di open aja nih. Nggak susah cari motor yang bagus, susah buat naikin performa lagi itu kan gimana kitanya. Lu tuh kalau balap selalu menggunakan nomor 122. Ya. Kenapa 122? 12 Februari kah? Gua lahir 22 Oktober. Oh, 22 Oktober 122? 22 ya udah gua ngambil satunya di depan aja gitu. Oh, gue pikir 122 tuh apa gitu nomor hoki. Enggak. Tapi 122 nomor yang membawa dia mengangkat piala terus loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun ini ikut berapa event balap? Skuter Prick full, terus di Matic-nya kan gue sama ada tim juga di Bandung, Mister Puli, Laksana Mulia, itu event Oniku full. Tadinya mau ikut LFN nih gue nih, cuman ternyata bentrok sama Vespa, jadi gue lebih memilih Vespa. Ngomong-ngomong selamat ya, kemarin baru berhasil memborong 5 piala sekaligus di One Prix 2025 ini. Iya kelas supporting. Kelas supporting. Itu juara apa aja sih? 5 piala tuh. Kemarin gue juara 1 Matic 130. Matic 130. 150. 150. Bebek 2 tak 125. Bebek 2 tak. 116-nya ketiga sama MP2-nya juara 3. Berarti 3 juara 1, 2 juara 3. Iya. Wow. Ngeri kali lo dia. Itu latihan aja kita. Berarti dari ya lu setahun aja tadi ada berapa event tuh? Ya. Jadwal padat ya? Jadwal latihan, jadwal ini, balap, terlatihan lagi. Makanya gue bilang kerja mah enggak tapi sibuk. Iya. Itu dia orang ini kalau misalnya mungkin tidak ngantor ya, tapi schedule-nya mah rapat juga ini. Kerja mah enggak tapi sibuk. Iya. Lu udah nyobain sirkuit mana aja, Mas? Gue sih Sentul, Subang, Mijen, Besar udah tuh. Berarti sekitaran Jawa mah rata-rata udah? Iya, cuman gue GBT belum. Kalau yang kayak ke sirkuit Sentul gede gitu-gitu pernah gak sih? Pernah gue nyobain sekali. Oh pernah nyobain. Tapi bawa ini dong berarti motor besar? Bawa sport kan? Mandalika udah nyobain belum? Belum. Wah. Belum kesampean. Kita doakan semoga putra PA bisa turun di Mandalika ya guys. Sempat ada rencana katanya kan, sempat ada isu-isu mau ada bikin Vespa di event balap Vespa di Mandalika. Tapi mau berapa? Mungkin belum. Apa kagak jebol mesinnya sepanjang itu treknya? Kalau misalkan dibikin endurance seru kali ya kayak di luar negeri gitu kan. Tapi ya ganti ini dong kayak estafet gitu kan. Iya gitu. Mungkin kita endurance 2 jam, 3 jam seru gitu sih kan. itu kalau kayak di luar gitu. negeri kan udah di Italia begitu ya. Kalau lu sampai udah pernah nyobain sirkuit luar negeri belum? Kalau kayak Mas Santo kan dia pernah nyobain sirkuit di Spanyol tuh. Oh iya. Kalau lu udah pernah sampai belum gua. Belum. Akan berarti lah ya. Belum. Iya kan. Harus kayaknya. Ya apapun kesempatannya itu gue pasti berangkat. Tapi lu pernah
emang lebih banyak di skuter dan matic kah atau sebenarnya lu juga ikut tim balap di motorsport? Enggak, gue nggak pernah terjun di motorsport. Oh nggak pernah terjun. pernah. Kenapa? Sadar diri dengan badan. Tapi bukannya banyak joki-joki yang badannya nggak begitu besar gitu? Bukan, karena badan gue kan tulangnya udah banyak patah-patah Oh iya nih. bener ya sih, kan? kalau motorsport kecepatan lebih kencang, resiko lebih besar ya. Motocross ya kan. Nah. Kalau sport nih, kalau motorsport gue pengen nyoba sebenarnya. Baru pengen nyoba. Kalau Mungkin motor belum ada yang ngasih aja karena Iya. orang jarang lihat gue balap sport gitu loh. Iya sih. Dan kayaknya orang mindsetnya udah ya Putra PA, kalau nggak Vespa ya Matic gitu kali ya. Gitu. Kalaupun lu dipercaya ke motorsport jatuhnya kayak ya ini jadi lu belajar lagi dari awal kan. Oh. Kalau gua punya, anggaplah gue punya Vespa terus gue pengen ikut balap. Ada part apa sih yang menurut lu kayaknya lu wajib memodifikasi part ini deh kalau lu mau ikut balap? Ya yang utama shock breaker, shock ban. Malah bukan mesin ya? Ya kalau mesin kelasnya mau apa dulu? Ya misalnya gue mau apa sih namanya 2 tak open, tune up gitu. Ya tune up banyak itu rada lumayan juga mungkin ya. Kalau sekarang gigi kan boleh ganti kalau tune up. Oh tune up tuh boleh ganti rasio. Ganti rasio boleh. Karbu. Kalau ganti blok tuh nggak boleh kalau tune up. Nggak boleh. Blok harus tetap Harus tetap Vespa. standar. Ya. Tapi porting polish gitu-gitu mah Porting boleh. boleh ya. Apa seher boleh juga ganti kan? Tapi ada maksimal ukuran diameter seher. Iya, 180 kalau nggak salah tune up tuh. Oh gitu. Maksimalnya, ya. Knalpot boleh racing. Boleh. Oh, yang harus pakai knalpot standar tuh yang Yang kelas standar. kelas standar ya? Iya. Oh berarti Gigi sebenarnya standar, karbu standar itu kan. Oh berarti sebenarnya motor-motor kayak motor gua aja bisa turun dong berarti? Bisa. Ya tinggal gua mengurus kesiapan diri gua aja ya. Oh. Cuman kan kalau sekarang kan standar boleh pakai cakram gitu kan. Oh gitu boleh kalau misalnya. Ya. Tapi gua kalau ganti cakram agak aneh ya bagol pakai cakram. Jangan dah, sayang Iya bagol. sayang. Sayang Gak usah gitu. aneh-aneh, Put. Agak janggal sih kalau motor gua tiba-tiba bercakram gitu. Gimana nih cara lu mengatasi tekanan-tekanan sebelum race gitu? Sebelum race kan pasti ada lah teman-teman lu yang mungkin niatnya pengen menyemangati lu tapi malah mengacaukan pikiran lu gitu, yang lu nanti tikungan ini lu ngambilnya gini aja, yang tiba-tiba jadi pengamat sirkuit gitu teman-teman lu. Lu gimana cara mengatasinya? Kalau yang orang-orang yang dia bukan anak balap nih gitu kan. Dia tahu apa sih gitu, ya udah gue nggak dengerin, gue lurus aja. Ketika ada orang yang ngomong mungkin dia anak balap lebih jago nih dari gue dengerin. Tapi kadang gue nanya juga sama orang yang gue ajak nih, lu ikut ya gitu kan. Lu liatin gue pelannya di mana, gue kencengnya di mana, gue kurangnya di mana. Gue ada tuh, maksudnya ada gue bawa orang begitu. Oh dia yang memantau. Ya kalau lu di motor kan lu nggak tahu apa yang Ya terjadi. karena ya bagus enggaknya kan orang yang ngeliat. Iya benar. Makanya gue harus ada satu orang nih yang gue percaya gitu kan. Lu datang, gue mau latihan. Kayaknya dari latihan lu datang, gue mau latihan. Nanti tolong liatin gue kurangnya di mana, gitu kan. Lu minta Tapi dia anak-anak balap, jadi dia yang udah tahu di sini tuh yang kenceng gini, di sini gini gitu. Oh dia yang menjadi observator lu tuh, yang lu berarti di tikungan ini kayaknya tadi ngeremnya terlalu dalam. Ya, harusnya gitu. gini deh. Jadi kadang gue minta, lu videoin nanti ya pas gue latihan, biar gue evaluasi sendiri. Berarti setiap lu balap tuh bukan kerja lu sendiri ya, kerja tim banyak yang kerja di situ ya? Karena kalau ya sekarang semua orang nggak bisa sendiri. Iya Bener sih, gak? bener. Dari ya ketika lu mengangkat piala, lu menang, ada berapa banyak mekanik yang ngencengin baut motor lu Iya. sih. Itu. Kalau gue karena mungkin gue tidak nyemplung di dunia balap, dan gue pernah nyoba turun sirkuit tapi tidak, ya nggak pakai Vespa. Dulu gue Iya. pakai motor sport, pernah nyoba lah di Sentul. Dan gue tidak dapat momen menikmati balap gitu. Karena mungkin gue punya traumatis, gue takut Iya. ngebut apa segala macem. Apa yang lu bisa nikmatin dari dunia balap? Enjoy, jadi ketika kita balap, karena gue mindsetnya udah ya udah, nih mata pencairan gue. Ya. Gimana caranya gue dapet duit, Ya. gimana caranya gue bisa menang, Ya. bikin senang semua tim gitu, bikin Iya senang sih. tim gue. Jadi ya udah gue enjoy. Ketika
gua mau ngejar orang, ya kan gua tahu takaran motor gua juga. Ketika motor kita kencang ya udah santai aja. Iya sih. Gitu. Lu balap kan udah bertahun-tahun nih. Masih ada nggak setiap balap yang bikin lu nervous, yang bikin lu khawatir? Atau ya udah gue udah bertahun-tahun balap aja gitu. Ada aja sih. Mungkin ketika kita aduh badan gue kurang enak nih gitu kan. Iya sih, faktor itu fisik kalah ya. semua. Faktor fisik ya. Emang memasuki usia-usia banyak ini nih fisik Karena gampang banget. kegiatannya lebih banyak. Mungkin kalau misalkan dulu kan ya udah gue jam segini udah tidur nih. Gak banyak pikiran gitu loh kan. Lebih tenang gitu. Ya sih. Gimana tanggapan lu melihat generasi-generasi baru dunia balap? Better sih, gue lihat better. Karena ya bos-bos owner-ownernya udah mau, ya kasarnya udah mau belanja barang-barang mahal. Iya sih. Dan ini gak sih, bener gak gue? Buat generasi-generasi baru yang masuk dunia balap sekarang itu lebih terstruktur gitu. Sekarang udah ada sekolahnya. Iya. Dari sekolah lu udah bisa diarahin. Lu nanti kalau lu emang berbakat lu nanti bisa gue arahin ke tim ini gitu. Itu dan ya kalau gue lihat emang anak-anaknya sekarang yang bukan karena orang tuanya gitu loh. Iya sih. Jadi nggak udah kamu bisa kamu balap balap, bukan karena orang tua. Jadi karena anak-anaknya nih, Pak aku pengen balap nih. Emang dia gitu. mau ya. Ya jadi untuk majunya lebih cepat kalau misalkan diri kita yang mau. Iya sih. Beda dengan orang yang orang tuanya banyak duit nih, anaknya nggak mau balap, cuman disuruh buat untuk terjun di balap. Biasanya bapaknya tuh yang dulu punya cita-cita jadi pembalap, akhirnya anaknya lah yang di. Cuman malah jadi kadang ada yang beneran maju, ada yang jadi terpaksa. Beda dengan kalau misalkan kemauan anaknya sendiri, jadi wah ayo dong aku pengen latihan gitu kan. Oh, gue tuh punya sepupu, dia dulu salah satu pembalap nasional lah di go-kart. Di usia emasnya dia sih mungkin ya orang tuanya masih bisa nebar duit lah ya buat dia tetap balap apa segala macam. Sampai ada di momen piala mau udah berjejer gitu, sponsor nggak ada, duitnya juga mungkin terbatas apa segala macam. Memang semahal itu ya kalau misalnya balap menggunakan dana pribadi. Lumayan lah menguras. Iya ya. Kalau misalkan kita dari nol nih mau terjun balap kayak mau terjun ke jurnas begitu itu ya abis-abisan dulu. Makanya nih ketika anak gua mau balap ya mungkin gua harus prepare ya rada dalam dulu. Iya sih. Tapi gimana caranya tuh biar bisa nimbun lagi nantinya ke depannya gitu. Iya karena menurut gua sepupu gue ini jago dan sempet juara nasional apa segala macem. Tapi ya udah setelah go-kart harusnya kan ada step selanjutnya kan. Ya ke step selanjutnya mungkin secara sekali balap abisnya sekian ratus juta gitu. agak boncos ya orang tuanya. Pasti. Tapi ya dibarengin relasi sih. Iya kali ya. Itu harusnya relasinya. Dari relasi ketika kita itu punya duit, anak kita jago, kita nggak punya relasi, itu pasti ketika uang kita habis ya udah anaknya stop balap. Iya sih. Karena orang lain juga mungkin ngelihatnya dia bapaknya kuat nih. Kita juga malu nggak enak nggak mau ngambilnya. Iya benar. Tapi kalau misalkan kita relasi, ayo dong ajak-ajak anak gua nih misalkan gitu kan. Kali aja lu mau pakai anak gua gitu kan, ngobrol sama bos-bosnya lah atau sama siapa. Tes dulu lah anak gua, ya, tes dulu anak gitu. gua. Mungkin itu lebih bagusnya relasinya dibanyakin lagi sih. Jadi ketika kita udah mulai, aduh keuangan udah mulai surut nih. Karena kan keuangan kadang-kadang pasang surut lah ya. Gimana caranya nih anak gue bisa ngasilin? Boleh tahu gak sih ini gambaran aja ya? Nggak harus lo jawab dengan realitanya asli. Sebagai seorang pembalap, anggaplah satu event kayak Scooter Prix gitu. Kalau lo ikut 7 kelas dan 7-7-nya menang, pulang bawa duit berapa sih? Aduh, jangan kasih tahu. Tapi maksud gua kecilkah atau ini kalau gue menang 7-7 mau bisa hidup 2 bulan 3 bulan ke depan kali? Bisa. Berarti maksud gue penghasilannya gue bisa bilang cukup besar dong sebagai pembalap. Kan kita proses. Mas, iya sih. Kita proses. Ini kita ngomong lu sekarang gitu. Iya kan kita proses. Ya mungkin kita dari
Kalau lu dulu kan mungkin SM dari yang dibayar dari yang kecil, kita pernah ngerasain, menengah. Ya mungkin dengan pencapaian gua saat ini, gua berada di kelas open, ya mungkin orang pun masa sih dikasih segini gitu. Iya sih. Iya, ya karena jam terbang lu udah punya minimum kepantasan lu dibayar segini kali ya. Iya. Tapi ini kan proses lu balap sekian tahun nih. Nah, itu dia. Berarti startnya dari pernah gak sih kalau gua dulu kayak MC startnya mulai dari gua dibayar pakai thank you sama dibayar pakai nasi kotak. Iya, kadang gua begitu. Ketika gua nggak ada motor nih, yaudah, ayo kita balap. Udah nggak usah mikirin yang lain apa, yang penting kita balap. Itu. Jadi gua nggak ngarapin apa-apa tuh kan. Yeah. Jadi gimana caranya gua ngarapinnya? Gue menang aja nih, karena gua tahu motor ini kenceng gitu loh, bisa juara. Makanya gua ya udah. Gue udah balap gitu. Berarti balap aja tanpa ada embel-embel bayaran startnya. Wow. Oh begitu. Ya kalau kita ngomong lu sekarang mah mungkin udah settle lah ya. Tapi kan proses berdarah-darah lu nih. Iya, prosesnya. Iya, enggak bisa gue bilang gampang gitu. Enggak instan, jadi lu pengen dapat duit gede sekali jadi. Tapi lu balapnya gini-gini aja lu nggak bakal dapet. Ya kayaknya juga, ya kan? Proses berdarah-darah lu yang panjang itu yang membuat lu menjadi kuat seperti ini kan? Iyalah. Kalau misalnya lu instan dapat duit langsung gede juga kayaknya mentalnya sekali kalah udah deh gue gak usah balap lagi deh. Mungkin begitu. Iya kali ya. Kalau gara-gara gue juga dibangun dari orang tua yang bertentangan dari gue, jadi gue termotivasi untuk. Lu punya satu dendam dalam konotasi baik. Dendamnya dendam positif ya. Iya, dendam dalam konotasi baik. Gue harus bisa ngebuktiin nih ke orang tua gue dari apa yang gue kerjakan ini bisa jadi gitu. Iya. Itu dia. Kalau belum tercapai. Ini kalau lu tidak menjadi pembalap, kira-kira lu jadi apa? Nggak tahu. Aduh. Karena gue nggak pernah ada mau cita-cita kayak gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi polisi, gue nggak ada cita-cita begitu. Iya sih, masa jadi pilot ini juga. Kalau bapak memang punya armada sih. Soalnya cita-cita gue tetap gue pengen jadi pengusaha. Iya sih. Cita-cita gue sih itu. Jadi pengusaha tuh cita-cita yang menurut gue lumayan perfect. Lu secara jadwal lu bisa mengatur sendiri. Ya memang menjadi seorang pengusaha hari ini lu bisa kaya banget, besok lu bisa miskin banget. Menyenangkan lah itu kayaknya. Lu masih ini gak sih mas? Punya dari lu mulai balap berarti 10 tahunan lu balap. Masih punya mimpi yang belum kecapaian gak sih? Ya itu mimpinya gue belum punya usaha yang bener-bener aja. Kalau di dunia balap? Maksudnya? Kalau di dunia balap apa lu masih ada kayak gue harus punya piala apa gitu? Target. Target. Gua nggak menargetkan. Oh, yang terjadilah. Iya. Ya udah ketika gua bisa ngejalanin ini, ketika itu pencapaian itu dapat ya bersyukur. Tapi tetap gua usahain. Iya tetap usaha tapi lu tidak menyesali apa yang pernah terjadi berarti. Karena ketika kita terlalu kalau punya ambisi terlalu tinggi ketika tidak dicapai itu kan kecewa terlalu dalam. Jadi kecewa jadi iya sih lu karena ekspektasi lu ketinggian kali ya. Ekspektasi lu terlalu tinggi pas jatuh sakit tuh jatuh dari ketinggian emang. Itu dia. Terakhir nih sebelum kita habis ini ada quick question. Nice. Kasih pesan dong buat anak-anak muda yang pengen terjun ke dunia balap. Intinya buat semuanya lu coba-coba dulu aja. Karena berawal dari coba-coba lu bakalan ketagihan. Yes. Itu dia. Itu karena gua juga dari Vespa awalnya coba-coba. Kesini-sini mau nambah. Karena kalau misalnya lu nggak nyoba lu nggak bakal tahu sih ya. Itu. Oh. Nih kita sebelum menutup sesi hari ini, gua ada quick question nih. Ini pertanyaan cepat. Jadi gua akan memberikan dua pilihan, lu tinggal pilih satu di antara dua pilihan itu. Jangan menjebak nih. Tidak. Tidak ada yang menjebak kok di sini. Berkelok-kelok atau lurus? Kelok-kelok. Ngebut dari awal atau nyalip di akhir? Nyalip di akhir. Enteng atau bertenaga? Bertenaga. Top speed atau akselerasi? Top speed. Mempertahankan atau merebut? Mempertahankan.
Putra Purnama Alam. Mas Put, terima kasih kita sudah ngobrol. Sama-sama. Sejam ada nih? Wih, set gak Lama berasa juga ya. kita ngobrol ya. Kirain cuma Gua minum dulu lah. Minum. Kirain cuma 30 menitan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan juga share ke teman-teman tongkrongan lo. Dan follow juga Instagram kita di Vespa_TV. Dan gua Mas Put di sini mewakili segenap kru yang bertugas. Mas Put di sini signing out from the air. Bye-bye. Bye.